warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to our interview. Halo semuanya, saya selaku pembawa acara dari kelompok Mihu Mihu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dasar negara dan sistem ideologi nasional. Ya udah, sekarang kita tanyain yuk gimana pendapat teman-teman tentang Pancasila itu. Tapi sebelumnya kita mau wawancara dulu nih sama warga sekitar. Tahu nggak ya mereka tentang Pancasila ini? Ya udah kita lanjut aja ya. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Fakultas Psikologi. Jadi di sini kami mau menjelaskan apa sih Pancasila yang kami ketahui. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia, di mana banyak sekali nilai dasar Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila juga sebagai pedoman masyarakat Indonesia dan juga jadi pandangan bagi masyarakat Indonesia, pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. A few moments later. Kita akan wawancara narasumber yang pertama kita dan kita akan memulai tentang dasar-dasar Pancasila. Halo, boleh aku nanya-nanya? Boleh. Oke, menurut kamu apa sih dasar-dasar Pancasila? Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi pondasi utama atau landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nah, semua peraturan hukum dan kebijakan negara harus berlandaskan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Oke, udah aja? Cukup? Oke, makasih. Kita lanjutkan ke pewawancara kita yang kedua. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Menurut kamu, gimana sih Pancasila sebagai ideologi nasional? Nah, menurut saya Pancasila sebagai ideologi nasional itu dikarenakan Pancasila memiliki banyak sekali peran. Nah, yang akan saya terapkan di sini hanya dua, yaitu peran Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila juga memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut akan menjadikan pedoman untuk kita bersikap dan bertingkah laku. Nah, Pancasila juga memiliki peran sebagai pemersatu bangsa di tengah perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Menurut saya itu. Wah, jadi perannya luas banget ya. Kalau gitu kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga yuk. Hai Putri, aku mau nanya-nanya boleh? Boleh. Menurut kamu, setelah kita lihat dari berbagai sudut pandang, apa aja sih aspek-aspek yang Pancasila yang perlu kita pahami? Oke, jadi yang pertama itu ada aspek dasar negara. Nah, aspek dasar negara ini maksudnya itu Pancasila itu sebagai pondasi dalam suatu pemerintahan. Yang kedua yaitu ada aspek kultural. Nah, biasanya ini tuh berhubungan dengan sisi budaya dan kepribadian bangsa. Kayak contohnya tuh ramah, gotong royong, dan saling menghargai sesama perbedaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada yuridis. Nah, artinya Pancasila itu dijadikan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi sebelum kita membuat undang-undang, kita kan harus sesuai dengan apa yang ada nilai di Pancasila ini. Nah, yang keempat yaitu ada filosofis. Nah, filosofis ini berkaitan dengan pandangan hidup bangsa. Jadi Pancasila tuh jadi pedoman kita dalam berpikir dan bertindak. Oke, itu aja sih. Ada lagi? Udah cukup. Makasih ya udah mau ditanya-tanya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber kita yang keempat. Selanjutnya, mari kita wawancara narasumber yang keempat. Tuh. Boleh nanya-nanya? Oke, kalau kita bahas dari nilai-nilai tiap sila, bisa dijelaskan secara singkat makna dari masing-masing sila Pancasila? Nah, jadi sila dalam Pancasila itu saling melengkapi. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan menghormati perbedaan agama. Nah, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu tuh menekankan kita untuk saling menghargai sesama manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu memperkuat semangat persatuan bangsa. Nah, lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, yaitu mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah
dalam memecahkan suatu masalah dan ada demokrasi. Lalu yang terakhir, sila kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengajarkan kita untuk menuntun berbuat adil kepada sesama manusia. Wah, keren banget ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kalau gitu sekarang kita simpulkan ya hasil dari wawancara kita kali ini. Nah, sekarang aku udah sama Dea. Nah, bisa gak ya kita simpulin apa sih manfaat atau peran Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, bisa banget. Pancasila membantu kita agar selalu bertindak sesuai moral dan kemanusiaan. Nah, contoh itu bersikap adil, menghormati perbedaan, gotong royong, dan menjaga sikap bersama ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Halo, aku boleh nanya? Boleh. Oke. Gimana sih cara kita sebagai generasi muda menjaga nilai-nilai Pancasila supaya tetap hidup di tengah perkembangan zaman ini? Nah, menurut saya, cara kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan zaman ini, itu kita harus menerapkannya di kegiatan sehari-hari kita. Misalnya seperti tidak menghargai teman yang berbeda agama, terus tidak menebar kebencian di media sosial, lalu ikut bermusyawarah di berbagai lingkungan, dan membantu sesama tanpa memandang suku. Wah, keren ya jawabannya. Oke, terima kasih ya. Wah, keren banget ya semua wawancara tadi. Nah, berarti kita udah dapat ilmu baru nih guys. Jangan lupa buat diterapin ke kehidupan sehari-hari ya. Kalau misalnya semua generasi bisa, nanti Indonesia bisa menjadi lebih kuat lagi. Nah, terima kasih juga untuk para narasumber, pewawancara, dan semua yang sudah berpartisipasi dalam wawancara ini. Semoga semuanya makin maju ya ke depannya. Terima kasih banyak.